Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sabik Maftuhillah, NIM 23424014, kelas IF 24B. Di sini saya akan membuat dan mengimplementasikan dan juga mempresentasikan program tentang sorting. Dan di dalam sorting ada berbagai macam metode. Yang pertama, apa itu sorting? Sorting adalah proses mengurutkan data. Data yang diurutkan bisa berupa data numerik atau data string atau teks ya, maupun data struktur. Mengurutkan data bisa dilakukan secara ascending, yakni urut dari angka kecil ke angka besar, seperti 0 sampai 9 atau dari A sampai Z. Dan yang kedua ada descending, urut dari angka besar ke angka kecil, 9 sampai 0 atau dari Z sampai A. Nah, setelah mengetahui apa itu sorting, di sini saya akan memiliki contoh soal yang dimana saya akan menjelaskan proses manual untuk mengurutkan data dengan menggunakan ascending dan descending. Baiklah, langsung saja. Di sini saya ada program beberapa sorting, dan juga di sini saya menggunakan fungsi verbose, yakni untuk menampilkan secara detail proses perhitungannya. Baik, mari kita jalankan. Nah, yang pertama ini adalah bubble sort. Kita dimulai dari sorting yang metode bubble sort. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu metode bubble sort. Prinsip bubble sort adalah membandingkan pasangan elemen bertetangga dan tukar jika urutannya salah, lalu ulangi hingga tidak ada yang perlu ditukar. Baik, di sini array awalnya adalah 75, 23, 68, 11, 97, 36, dan 50. Nah, ada dua, ascending atau descending. Kita memilih yang ascending, yakni dari terkecil ke yang terbesar. Nah, di sini, ini dia, ini adalah proses perhitungannya. Oke, kita lihat ke atas. Nah, seperti ini. Yang pertama kita lakukan adalah membandingkan 75 dan 23. 75 kan tadi di awal dalam array. Kita ambil kita bandingkan dulu yang awal 75 dan sebelahnya, dan 23. Nah, karena 75 lebih besar dari 23, maka geser ke kanan, ditukar. Maka data sementara seperti ini, 23, 75. Nah, ini 23 menggeser ke kiri. Lalu lagi bandingkan 75 dan 68. Karena 75 dan 68 itu 75 lebih besar dari 68, maka geser lagi ke kanan, tukar. Dan juga begitu seterusnya. Tetapi jika saat menemukan yang lebih besar dari 75, maka 75 tidak geser. Contoh ini 75 dan 97 tidak ditukar karena 75 tidak lebih besar dari 97, maka posisi tetap sama. Sekarang membandingkan yang 97 dan 36 ditukar, maka seperti ini, 23, 68, 11, 75, 36, 97, 50. Lalu 97 dan 50 tukar karena 97 lebih besar. Nah, begitupun seterusnya, mengulang langkah-langkahnya sampai tidak ada yang perlu ditukar. Maka hasil akhir adalah seperti ini. Baik, kita pilih yang kedua, yakni insertion sort. Sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu insertion sort. Prinsip insertion sort yakni menyisipkan setiap elemen ke posisi yang sesuai dalam bagian array yang sudah diurutkan. Oke, baik, kita langsung saja. Kita menggunakan array yang sama, data array yang sama seperti bubble sort 60. Oke, baik, kita langsung saja kita pilih yang ascending ya. Oke, nah
Ini adalah proses perhitungan dari insertion sort. Yang pertama 75 bandingkan dengan 23, geser karena lebih besar dari 23, dan seterusnya sampai elemen keempat ini. Lihat, dia menggeser 3 angka secara langsung, 75, 23, 68, 75. Nah, sisihkan 11. Kenapa? Karena 3 yang dilewati tadi kan lebih besar dari 11. Nah, otomatis 11 ini akan melewati semua 3 ini yang sudah dilewati, yang sudah dalam proses perhitungan, dan 11 juga lebih kecil dari 3 angka ini, dari 23, 68, 75, lalu geser ke paling kiri. Dan proses seterusnya begitupun seterusnya. Dan seterusnya 75 sama 97 tidak digeser ya, karena 97 lebih besar. Lalu 3650 dibandingkan dengan 97 ini, oke, langsung tergeser semuanya. 97 berada di posisi terakhir, dan begitupun seterusnya. Akan 36 membandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya. Maka hasil akhirnya adalah seperti ini. Oke, baik. Mari kita menggunakan metode yang ketiga, yakni merge sort. Sebelum itu saya akan menjelaskan tentang merge sort. Prinsip merge sort adalah bagi array menjadi bagian kecil, lalu urutkan, lalu gabungkan kembali. Oke, kita coba ya. Sekarang kita coba yang descending. Jadi kita balik. Tadi kan 50 ada di akhir ya. Oke. Nah, kita balik angkanya. Kita akan mencoba yang descending, yakni dari terbesar ke yang terkecil. Oke, kita ketik 3 lalu 75. Oke, kita enter. Oke. Nah, kita pilih yang descending ya. Oh, maaf. Kita pilih yang descending. Oke, baik. Ini adalah output proses perhitungan dari merge sort. Nah, lihat, ini dipecah atau dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama pecah 50, 36, 97, lalu pecah 36 dan 7. Nah, gabung 36 ditambah 97, hasil sementara 97, 36. Maka gabung 50 tambah 97, hasil sementara menjadi 97, 50, 36. Kan ini dari yang terbesar ke terkecil ya, maka diurutkan. Lalu pecah lagi yang 11, 68, 23, 75. Pecah menjadi 11 dan 68. Gabung 11 tambah 68, maka hasil sementara sementara ini. Digabung itu di proses perhitungan. Hasil sementara menjadi 68, 11. Lalu pecah lagi 23, 75, maka gabung. Hasil sementara adalah 75, 23. Dan begitupun seterusnya sampai seperti ini. Hasil akhir 97, 75 ya, dari terbesar ke yang terkecil, descending. Jadi memecah 2 bagian, lalu perpecahan tadi dihitung, diproses dihitung, lalu digabung-gabung. Jadi seperti ini. Baik, sekarang kita akan menggunakan metode quicksort. Sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu quicksort. Prinsip quicksort adalah yang pertama memilih pivot, lalu pisahkan elemen lebih kecil dan lebih besar, rekursif ke 2 bagian. Oke, kita coba descending saja ya. Tetap, dan array data awalnya seperti yang merge sort. Oke, kita ketik 375. Oke, kita ketik enter. Kita pilih D, descending. Maka ini adalah proses perhitungan dari quicksort. Lihat, yang diambil adalah pivot 50. Lalu kita geser 97, 68, 75 ke kiri, dan 36, 11, 23 ke kanan. Maka ambil pivot baru 97. Data menjadi 97, 68, 75. Geser ke kiri.
lalu kanan 6875, dan begitu pun seterusnya sampai tidak ada yang bisa dibandingkan lagi. Maka hasil akhirnya adalah seperti ini. Baik, cukup sekian dari saya, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.